Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari buku 5 menit belajar bahasa Arab. Ya, sebelumnya kita sudah belajar 5 posisi isim. Ya, ada mubtada, ya, mubtada, khabar, fa'il, kemudian maf'ul bi dan majrur biharfil jar. Dan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyusun ya sebuah cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab menggunakan 5 posisi isim ini. Sekarang kita akan belajar posisi isim yang lain ya. Bab 11 penyandaran isim. Ya, penyandaran isim. Materi kita tentang posisi isim yang namanya al-mudhaf wal mudhafu ilaih ya. Al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Sebelum kita baca bukunya, saya ingin memberikan penjelasan pendahuluan yang mudah-mudahan membantu kita nanti untuk memahami materi yang ada di buku ya. Jadi nanti posisi isim itu ada yang namanya al-mudhafu dan al-mudhafu ilaih. Ya, al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Al-mudhaf itu artinya yang disandarkan, mudhaf ilaih artinya tempat sandaran. Ya, mudhaf yang disandarkan, mudhaf ilaih tempat sandaran. Sebelumnya kita sudah belajar isim nakirah, ya, isim yang penunjukan bendanya masih umum. Misalnya kalau saya katakan waladun, ya, waladun, seorang anak laki-laki, ya. Anak laki-laki di dunia ini banyak. Ya, ada jutaan waladun, anak laki-laki. Nah, supaya pengertiannya lebih spesifik, maka caranya gimana? Caranya kita sandarkan kepada kata yang lain, kepada isim yang lain. Misalnya, waladu Zaidin, anaknya si Zaid. Ya, waladu Zaidin, anaknya si Zaid. Maka pengertiannya lebih spesifik. Bukan anaknya si Hasan, bukan anaknya si Ali, bukan anak laki-laki yang lain. Tapi anak laki-lakinya si Zaid. Gitu ya. Contoh lain lagi misalnya qalamun. Ya, qalamun artinya pulpen. Ya, qalamun artinya pulpen. Pulpen di dunia ini banyak. Ya, pulpen di dunia ini banyak. Maka supaya ya pengertiannya menjadi lebih spesifik, kita sandarkan ya kepada kata yang lain. Misalnya pulpennya si Hasan ya, qalamu Hasanin. Ya, qalamu Hasanin. Ya, qalamu Hasanin. Maka pengertiannya menjadi lebih spesifik. Nah, susunan seperti ini ya, waladu Zaidin, qalamu Hasanin, ini namanya susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Waladu ini mudhaf, ya, waladu mudhaf dan Zaidin mudhaf ilaih. Qalamu ini mudhaf yang disandarkan, Hasanin tempat sandaran, gitu ya. Nah, kemudian kaidah berkaitan dengan mudhaf ilaih ya. Kaidah berkaitan dengan mudhaf ilaih yang harus kita pahami, antum bisa catat di bukunya. Mudhaf ya, mudhaf harokat akhirnya sesuai posisinya dalam kalimat. Ya, sesuai posisinya dalam kalimat. Kalau misalnya dia berposisi sebagai mubtada misalnya, maka dia dhammah. Berposisi sebagai khabar, dhammah juga. Berposisi sebagai fa'il, dhammah juga, gitu ya. Kemudian kalau berposisi sebagai maf'ul bih berarti fathah. Kalau berposisi sebagai majrur bi harfil jar maka kasrah, gitu. Itu harokat akhir mudhaf. Jadi harokat akhir mudhaf ini sesuai posisinya dalam kalimat. Jadi bisa berubah-ubah, ya. Tapi kalau harokat akhir mudhaf ilaih ini, kalau untuk pemula kita katakan selalu kasrah. Mudhaf ilaih harokat akhirnya selalu kasrah, yaitu kaidah yang pertama. Jadi ya harokat akhir mudhaf sesuai posisinya dalam kalimat. Harokat akhir mudhaf ilaih ini selalu kasrah. Oleh karena itu ya posisi isim yang harokat akhirnya kasrah kita tambahin. Sebelumnya ada majrur bi harfil jar, kita tambahin di sini ya mudhaf ilaih. Ya, jadi ada dua sekarang posisi isim yang harokat akhirnya kasrah selain majrur bi harfil jar juga mudhaf ilaih. Kemudian catatan yang kedua, mudhaf tidak beralif lam dan juga tidak bertanwin. Ya, jadi mudhaf ini tidak dikasih alif lam dan juga tidak ditanwin. Jadi enggak bacanya waladun zaidin, enggak. Karena kaidahnya mudhaf itu ya tidak beralif lam dan juga tidak bertanwin. Kalau mudhaf ilaih bebas mau dikasih alif lam nanti bisa juga ya, dan bertanwin juga bisa. Misalnya yang pakai alif lam misalnya waladul ustadzi ya. Kita sandarkan kepada ustad. Ya, waladul ustadzi. Ya, anaknya Pak Ustad itu. Ya, waladul ustadzi. Waladu ini mudhaf, al ustadzi mudhaf ilaih. Gitu ya. Ini ya mukadimah berkaitan dengan mudhaf. Saya kasih
contoh dalam sebuah kalimat ya supaya lebih jelas. Misalnya nih, ya kita susun menjadi sebuah kalimat. Misalnya eh, kita pakai misalnya daraba ya, daraba. Ya, daraba. Misalnya ini anaknya si Zaid dan anaknya Ustadz, ya mungkin anak TK ya, masih sekolah TK dan biasa suka bercanda ya, main pukul-pukulan pakai pulpen misalnya, pakai pulpen. Ya, ada anaknya si Zaid, kemudian juga ya anaknya Pak Ustadz, tinggal di sebuah TK. Kemudian mereka punya teman namanya si Hasan gitu ya. Siapa namanya anaknya si Zaid ya? Pokoknya anaknya si Zaid kita nggak usah kasih nama ya, nggak usah kita sebutkan namanya. Misalnya kita bikin kalimat ya, daraba ya, daraba waladu Zaidin. Ya, waladu Zaidin. Anaknya si Zaid telah memukul siapa? Memukul anaknya Ustadz. Ya, misalnya waladal ustadzi. Ya, waladal ustadzi dengan pulpennya si Hasan. Ya, mukulnya pakai pulpen si Hasan. Biqalami ya, biqalami Hasanin. Titik. Ya, jadi anaknya si Zaid telah memukul anaknya Pak Ustadz dengan pulpennya si Hasan. Nah, ini dalam sebuah kalimat ini namanya jumlah fi'liyah ya, karena diawali oleh fi'il. Ya. Nah, pada satu jumlah ini, jumlah fi'liyah ini ada susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kita akan jelaskan ya harokat akhir setiap katanya. Daraba ini kan fi'il ya, fi'il maudhi. Daraba yadribu. Daraba telah memukul, yadribu sedang memukul. Waladu, kenapa kita baca dhamah? Karena dia posisinya fa'il. Sekaligus mudhaf. Ya, kita katakan sekaligus mudhaf. Zaidin mudhaf ilaih. Kemudian walada kenapa fathah? Karena dia posisinya sebagai maf'ul bih, objek. Sekaligus mudhaf. Al-ustadzi mudhaf ilaih. Kemudian bi huruf jar ya. Qalami ini majrur bi harfil jar sekaligus mudhaf, hasanin mudhaf ilaih. Jadi ya, kita bisa ambil kesimpulan mudhaf ini bukan posisi inti. Ya, posisi inti itu ini mubtada, khabar, fa'il, maf'ul bih, majrur bi harfil jar, mudhaf ilaih. Kalau mudhaf bukan posisi inti. Jadi untuk menentukan harokat akhir mudhaf ya, kita harus lihat posisi intinya sebagai apa. Seperti ini, daraba waladu, posisi intinya fa'il sekaligus mudhaf. Walada di sini, walada ustadi ya, posisi intinya maf'ul bih sekaligus mudhaf. Biqalami hasanin, qalami posisi intinya majrur bi harfil jar sekaligus mudhaf, gitu ya. Nah, ini pengantar materi tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya, semoga antum paham. Setelah itu kita akan baca bukunya. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.